Selamat pagi, siang, sore, maupun malam kepada Ibu Nuning dan Kak Sabrina. Perkenalkan, kami dari kelompok C, Psikologi Klinis kelas B. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Heni Febrianti, teman saya Rafika Farha, Anastasia Astrid Audrey Yohane, Ervika Putri Permatasari, Aura Zidna Ilma, dan Laina Fakru Nisa. Pada kesempatan kali ini kami ingin mempresentasikan rencana outline kami dengan tema apakah kesalahpahaman yang paling umum tentang psikologi klinis dan bagaimana cara mengatasinya. Psikologi sendiri berasal dari bahasa Yunani kuno yang berarti ilmu yang mempelajari jiwa. Jiwa dalam hal ini merupakan perilaku, pemikiran, dan kehidupan manusia. Menurut Dewi, pada tahun 2021, psikologi sendiri merupakan suatu ilmu yang berkembang dari ilmu-ilmu filsafat yang kemudian memperoleh perhatian maupun pendalaman dari ilmu eksak dan juga sosial. Psikologi juga merupakan seseorang yang telah mengenyam di bidang pendidikan psikologi. Psikologi berperan penting dalam membantu individu dalam mengatasi berbagai masalah, baik yang bersifat normal seperti stres dalam sehari-hari maupun masalah yang lebih kompleks seperti gangguan mental yang lebih serius. Psikologi juga dapat memberikan bimbingan agar individu lebih memaksimalkan potensi dirinya, dan psikolog tidak hanya fokus pada penyembuhan tetapi juga pada pengembangan diri. Namun, profesi psikolog ini masih banyak disalahpahami oleh masyarakat karena tidak dianggap selaras dengan budaya. Oke, baik. Pada bab selanjutnya, kami di sini membahas tentang psikolog klinis hanya mengatasi orang gila saja. Maksud dari bab ini, itu berarti dari masyarakat itu masih banyak anggapan bahwa gangguan kejiwaan itu hanya berkaitan dengan kegiatan dengan kegilaan. Kegilaan di sini itu dimaksudnya seperti adanya perilaku ekstrim, seperti, berteriak tanpa sebab, terus, ketawa sendiri, ataupun hal-hal ekstrim yang dianggap warga itu tidak wajar. Nah, kemudian berangkat dari hal itu, orang-orang tuh masih mikir kalau orang-orang yang datang ke psikolog klinis itu adalah orang-orang yang hanya memiliki gejala psikologis yang sudah berat. Padahal sesungguhnya psikolog itu tidak hanya menangani masalah psikologi yang berat, tetapi dari masalah sederhana seperti, kecemasan, gangguan makan, gangguan tidur, itu juga seharusnya berhak datang untuk ke psikolog klinis untuk, menangani kasus-kasus tersebut. Hal tersebut itu terjadi karena ketidaktahuan masyarakat dan rasa takut, akibat stigma yang ada di masyarakat itu sendiri. Kemudian di sini juga ada peran psikolog klinis sesungguhnya, seperti yang saya bilang tadi, bahwa psikolog klinis itu tidak hanya menangani masalah berat, tetapi juga masalah-masalah ringan gitu. Serta psikolog juga berperan untuk mempertahankan dan meningkatkan kesejahteraan fisik, emosional, sosial, dan membantu individu berkembang dengan jalan yang baik. Boleh minta tolong di next slide-nya. Kemudian di sini kami juga membahas tentang dampak dari psikolog, klinis yang hanya stigma dari cuman mengatasi orang gila. Dampaknya itu penundaan mencari bantuan psikologis, kemudian dari penundaan tersebut masalahnya menjadi lebih kronis, lebih parah, yang akhirnya juga bisa merujuk kepada bunuh diri. Terus dari masyarakat juga mengalami diskriminasi karena gagal memahami bahwa gangguan mental adalah kondisi medis yang bisa ditangani secara profesional. Kesalahpahaman selanjutnya itu adalah psikolog klinis bisa memberikan obat. Nah, penjelasan mengenai kesalahpahaman ini masih sering ditemukan kesalahpahaman bahwa psikolog dapat memberikan atau meresepkan obat untuk pasien dengan gangguan mental. Nah, masyarakat itu juga seringkali menggunakan istilah psikiater dan psikolog secara bergantian dan seringkali tertukar. Padahal dalam sistem kesehatan di Indonesia, psikolog dan psikiater memiliki peran dan kewenangan yang berbeda secara tegas.
Nah, dari kesalahpahaman tersebut dapat disimpulkan bahwa kayak psikolog klinis dan psikiater itu hal yang berbeda. Kalau psikolog sendiri itu adalah tenaga profesional yang menangani masalah mental dan perilaku melalui terapi psikologis, konseling, dan intervensi non-farmakologis. Nah, sementara psikiater sendiri itu lebih ke dokter spesialis kejiwaan yang memiliki kewenangan untuk mendiagnosis gangguan mental dan meresepkan obat-obatan psikotropika atau farmakoterapi. Nah, jadi kewenangannya itu ada hanya psikiater atau dokter spesialis kedokteran jiwa yang berwenang memberikan atau meresepkan obat bagi pasien dengan gangguan mental. Psikolog itu tidak memiliki izin praktik untuk memberikan obat karena latar belakang pendidikannya bukan kedokteran. Nah, dari situ ada dampak kesalahpahaman yang dapat ditimbulkan oleh kasus tersebut. Yang pertama itu pasien bisa salah memilih tenaga kesehatan sehingga penanganan itu tidak optimal karena ada beberapa kasus seperti gangguan mental berat seperti skizofrenia atau depresi berat yang memerlukan intervensi dari kedua tenaga seperti ada intervensi antara psikolog klinis dan juga psikiater. Terus juga kemudian ada stigma dan kebingungan di masyarakat mengenai peran psikolog dan psikiater. Kesalahpahaman ini soal kewenangan yang memperparah stigma karena pasien dan keluarga bisa kecewa atau kehilangan kepercayaan saat mengetahui psikolog tidak bisa memberikan obat, padahal mereka membutuhkan pengobatan medis. Kemudian juga ada potensi malpraktik jika ada psikolog yang mencoba memberikan obat di luar kewenangannya. Hal ini dapat menimbulkan malpraktik yang membahayakan pasien karena pemberian obat dan juga pelaksanaan medis itu harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang kompeten dan berwenang secara hukum. Selanjutnya, kesalahpahaman selanjutnya itu tentang psikolog tidak bisa terbawa emosi klien, yang dimana psikolog sering dianggap sebagai orang yang kuat secara emosional terhadap cerita-cerita emosional atau trauma dari klien. Selain itu, terdapat pula anggapan bahwa psikolog harus selalu netral dan objektif untuk menjaga jarak emosional agar tidak kehilangan kendali atau pengaruh dalam proses terapi. Masih sedikit literatur empiris yang meneliti bagaimana perilaku terapis dan sikap itu mempengaruhi hasil dari klien. Ya. Nah, dari situ kita dapat mengambil hubungan emosi antara terapis dan klien selama konsultasi. Yang pertama, koregulasi emosi, yaitu psikolog berperan penting dalam membantu klien menstabilkan emosi yang sedang dirasakan seperti kecemasan, kemarahan, atau kesedihan. Kemudian pengaruh timbal balik, yaitu hubungan emosional antara psikolog dan klien bersifat timbal balik, di mana emosi yang ditunjukkan oleh klien dapat mempengaruhi perasaan dan merespon psikolog dan sebaliknya. Kemudian empati emosional, yaitu psikolog perlu memiliki empati emosional, kemampuan untuk merasakan dan memahami emosi klien secara mendalam tanpa kehilangan kendali atas emosinya sendiri. Next. Dari situ kita dapat melihat dampak dari kesalahpahamannya. Yang pertama ada persepsi negatif klien. Hal ini dapat muncul dalam berbagai bentuk seperti ketidakpercayaan, rasa tidak dihargai, atau bahkan kekecewaan terhadap kemampuan psikolog. Kemudian konflik internal. Klien mungkin merasa bingung tentang perasaan mereka sendiri karena ketidaknyamanan dengan hubungan yang terbentuk dengan psikolog. Kemudian menurunnya efektivitas intervensi, yaitu ketika klien tidak merasa terhubung atau nyaman dengan psikolog. Mereka cenderung lebih sulit untuk menerima atau menerapkan teknik-teknik terapi yang diberikan. Kemudian kesalahpahaman yang sering terjadi berikutnya, yaitu aku temanmu. Jadi, aku boleh konseling dong. Nah, dalam praktik psikologi klinis, menjaga batas profesional antara psikolog dan klien adalah hal yang sangat penting. Tapi, situasi ketika teman dekat atau keluarga dekat meminta untuk dikonseling oleh psikolog yang merupakan teman atau keluarganya sendiri, menimbulkan dilema etika.
Nah, kode etik melarang hubungan ganda yang berisiko mengganggu objektivitas atau membahayakan kepentingan klien. Boleh di next? Dalam kode etik HIMSI pasal 17 tentang konflik kepentingan, tertulis bahwa psikolog dan atau ilmuwan psikologi menghindar dari melakukan peran profesional apabila kepentingan pribadi, ilmiah, profesional, hukum, finansial, kepentingan atau hubungan lain diperkirakan akan merusak objektivitas, kompetensi, atau efektivitas mereka dalam menjalankan fungsi sebagai psikolog dan atau ilmuwan psikologi atau berdampak buruk bagi pengguna layanan psikologi serta pihak-pihak yang terkait dengan pengguna layanan psikologi tersebut. Kemudian selanjutnya ada APA Ethical Principles, poin nomor 3.5 mengenai multiple relationship juga tertulis bahwa A. Hubungan ganda terjadi ketika seorang psikolog berada dalam peran profesional dengan seseorang dan seorang psikolog menghindari untuk terlibat dalam hubungan ganda karena dapat diperkirakan akan mengganggu objektivitas, kompetensi, atau efektivitas psikolog dalam menjalankan fungsi profesionalnya. Dan juga yang kemudian B, jika seorang psikolog mendapati bahwa karena faktor yang tak terduga telah muncul hubungan ganda yang berpotensi merugikan, maka psikolog tersebut mengambil langkah-langkah yang wajar untuk menyelesaikannya dengan memperhatikan sebaik mungkin kepentingan pihak yang terdampak dan tetap mematuhi kode etik secara maksimal. Nah, pada APA Ethical Principles yang tadi, tertulis bahwa psikolog sebaiknya mengambil langkah-langkah yang wajar untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, langkah-langkah yang wajar sesuai dengan kode etik tersebut yaitu solusi dan intervensi berikut. Yang ada 3, yang pertama yaitu refer out, yang kedua yaitu psychoeducation, dan yang ketiga boundary management. Refer out yaitu merujuk teman atau klien yang dekat dengan psikolog ke psikolog lain yang tidak memiliki kedekatan secara personal. Kemudian psychoeducation memberikan edukasi dan menjelaskan alasan etis mengapa tidak bisa menangani klien secara langsung. Dan yang ketiga boundary management. Jika tidak bisa menolak, misalnya di tempat kerja yang lingkungannya kecil, perlu pembatasan yang jelas, dokumentasi, dan supervisi. Maka kesimpulannya yaitu kita sebagai psikolog tidak diperbolehkan untuk melakukan konseling sendiri kepada teman sendiri maupun keluarga sendiri yang dikenal dekat dengan psikolog. Oke, pada pembahasan selanjutnya adalah membahas tentang stigma yang ada dalam masyarakat, bahwa mereka menganggap jika kita ke psikolog, maka masalah langsung selesai. Tentunya, hal ini bisa dijelaskan seperti saat kita pergi ke dokter. Saat kita pergi ke dokter, kita kan tetap butuh nggak cuma 1 kali periksa. Dokter tetap butuh untuk mendiagnosis, memberi resep, sama memantau perkembangan. Begitu juga dengan psikolog. Mereka tuh membantu memahami masalah, memberi strategi, dan membimbing proses perubahan. Sehingga hasilnya itu tidak instan, tapi ada tahapannya, tergantung komitmen dan kerjasama klien selama terapi. Mungkin bisa next slide. Nah, tadi sudah dijelaskan kalau ada beberapa tahapan. Dalam apa ada 3 tahapan, yaitu assessment, diagnosis, dan intervensi. Assessment itu proses pengumpulan informasi sebelum melakukan diagnosis. Diagnosis adalah proses klasifikasi gejala-gejala individu sesuai dengan yang ada pada DSM terbaru, yaitu DSM-5. Dan intervensi adalah penerapan metode ilmiah dalam praktik untuk mengurangi gangguan psikologis dan memperkuat kapasitas adaptif seseorang dalam menghadapi tantangan hidup. Lalu, ada penjelasan terkait konseling itu bersifat progresif, di mana tadi udah ada beberapa sesi, dan di dalam sesi-sesi ini memungkinkan klien untuk membuat hubungan yang kuat dengan terapis. Lalu ada efektivitasnya yang dia tuh terbukti lebih efektif dalam menangani gangguan mental dibandingkan hanya dengan konseling 1 sesi. Di mana konseling 1 sesi itu efektivitasnya itu cenderung terbatas untuk masalah yang lebih kompleks atau kronis. Bisa next slide. Dan selanjutnya adalah penjelasan terkait rujukan dalam psikologi klinis. Setelah melewati 3 sesi tadi, maka psikolog itu bisa melakukan rujukan kepada mungkin sesama psikolog atau kepada profesional lain seperti psikiater, dokter, spesialis lain, dan biasanya tergantung dengan prosedur yang sudah ditetapkan institusi.
Nah, pada bagian terakhir ada bukti dari APA terkait Ethical Principles nomor 3.10 mengenai informed consent, di mana psikolog itu harus menjelaskan secara realistis proses terapi kepada klien, termasuk bahwa ada perubahan psikologis yang membutuhkan waktu dan usaha, bukan instan. Sehingga jika kita ke psikolog, berarti masalah bukan berarti langsung selesai. Lalu ada beberapa cara untuk mengatasi kesalahpahaman yang terjadi dalam masyarakat. Yang pertama adalah pemberian edukasi kepada masyarakat. Yang kedua adalah menggunakan analogi yang mudah dipahami oleh masyarakat dan menggunakan bahasa sederhana dan mudah dimengerti. Lalu yang keempat adalah mengkomunikasikan etika profesi secara jelas. Selanjutnya, di bagian kesimpulan, ini masih banyak sekali kesalahpahaman yang terjadi di masyarakat mengenai peran psikolog klinis sendiri. Seperti anggapan bahwa psikolog hanya menangani gangguan jiwa berat, padahal mereka juga membantu masalah sehari-hari seperti stres ringan dan kecemasan. Masyarakat sering sekali keliru membedakan psikolog dengan psikiater. Psikolog fokus pada terapi tanpa meresepkan obat, sementara psikiater adalah dokter yang dapat memberikan obat. Selain itu, mitos bahwa psikolog harus selalu netral tanpa emosi yang tidak tepat, karena empati yang proporsional sangat penting dalam hubungan terapeutik. Konseling informal kepada teman atau keluarga juga bertentangan dengan kode etik profesi. Saran untuk mengatasi kesalahpahaman ini diperlukan edukasi melalui sosialisasi perbedaan psikolog dan psikiater dengan bahasa sederhana, kampanye kesehatan mental yang mudah dipahami, serta penerapan batasan profesional oleh psikolog, dan kolaborasi antara pemerintah, organisasi profesi, dan media massa untuk menyebarkan informasi yang akurat dan mengurangi stigma mengenai psikolog sendiri. Dengan upaya ini diharapkan masyarakat lebih memahami peran psikolog klinis dan tidak ragu mencari bantuan saat membutuhkan dukungan mental. Ini daftar referensi yang kami gunakan. Sekian dari penjelasan kami mengenai presentasi kami kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun perbuatan selama kami melaksanakan presentasi ini. Sekian, terima kasih.